Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Eh, Perkenalkan, saya Revindo Panji Nurwantoro dengan NIM 240936708082 dari Prodi Sarjana Terapan Tata Boga. Dan rekan saya ada Muhammad Bima Rafa Maulana dengan NIM 240936702503 dengan jurusan Sarjana Terapan Tata Boga. Oke teman-teman, pada siang hari ini kita akan melakukan sedikit suatu eksperimen yang eh, cukup menarik ya di kalangan para pelaku UMKM. Mungkin teman-teman semua ada yang punya bisnis gorengan atau gimana, yaitu dengan menggunakan minyak jelantah ini teman-teman. Minyak jelantah. Nah, di sini kami akan membuat sabun batang. Gimana cara step by stepnya? Ikutin video selanjutnya ya. Di sini perlu diingat ya teman-teman, di sini karena kita akan melakukan sesuatu yang agak sedikit berbahaya, jadi safety first teman-teman. Di sini saya ada menggunakan hand glove dan masker. Masker ya teman-teman. Ya sebenarnya semua eksperimen itu kalau dilakukan dengan berbahaya kalau dilakukan dengan asal-asalan kan berbahaya ya. Jadi di sini yang diharuskan adalah safety first teman-teman. Bahan-bahan di sini yang pertama ada minyak jelantah yang kalau misalnya teman-teman punya minyak jelantah itu sudah hitam atau sudah bau langu gitu, teman-teman bisa mendiamkannya dengan memasukkan arang aktif gitu ya teman-teman, karena arang aktif itu bisa menyerap bau langu dan sebisa mungkin hasilnya dia sudah teman-teman saring dan tidak meninggalkan kotoran apapun. Terus bahan yang kedua, di sini kita ada soda api atau caustic soda atau yang bisa disebut bahasa kimianya itu NaOH. Di sini proses yang paling penting itu adalah proses saponifikasi. Nah, teman-teman bisa mencampurkan soda api ini nanti ke dalam air. Airnya di sini kita memakai air demineral ya teman-teman, yaitu dimana air demineral itu sudah dihilangkan mineral-mineralnya. Di sini kita akan mencampurkan soda api NaOH ini ke dalam air. Jangan sebaliknya ya teman-teman, jangan mencampurkan air ke dalam soda api atau efeknya bisa berbahaya. Bersih kan? Oke teman-teman, di sini sebisa mungkin sirkulasi udara di tempat teman-teman melakukan percobaan ini itu terbuka ya. Maksudnya ada masuk udara, karena baunya ini akan lumayan tidak enak gitu ya teman-teman untuk dihirup dan berbahaya juga. Di sini kita akan di sini kita akan memasukkan NaOH ini sebanyak 64 gram ke dalam 180 gram air demineral tadi teman-teman. Bisa hati-hati ya teman-teman, bisa perlahan-perlahan. Ini akan menghasilkan panas yang, nah proses ini teman-teman bisa lakukan sampai airnya menjadi bening kembali. Oke teman-teman, sudah dingin ya, ini udah lumayan dingin, hangat. Step selanjutnya kita mau campurin larutan NaOH dengan air ini ke dalam minyaknya dan ditambahin, ini opsional ya, kalau teman-teman mau bisa pakai bisa enggak, campurkan dengan hati-hati ke dalam sambil diaduk ya teman-teman ke dalam minyaknya. Iya memang. Di sini dia akan memicu reaksi saponifikasi dan masukin vitamin E-nya. Oh, segitu aja. Di sini awalnya memang dia cair, tapi teman-teman bisa aduk sampai dia konsistensinya yang teman-teman butuhkan, dia kental, sampai dia kental teman-teman. Gratisin aku. Ini apa Kak? Nah, kalau konsistensinya sudah seperti ini teman-teman, bisa dilihat ini sudah lumayan kental. Kita bisa masukin ke cetakan kan.
hasilnya bisa kita diamkan selama 1 harian atau 24 jam ya teman-teman, buat dia mengeras. Oke teman-teman, kenapa sih kita harus membuat minyak jelantah jadi barang yang bernilai? Karena minyak jelantah itu merupakan suatu limbah lingkungan teman-teman. Kalau misalkan teman-teman habis memakai minyak jelantah dan minyaknya teman-teman buang, nggak digunakan lagi, itu akan mencemari tanah, mencemari air, dan mencemari ekosistem yang ada di laut dan juga tanah. Maka dari itu kenapa kita harus memanfaatkan limbah minyak jelantah ini dengan baik dan benar. Sebenarnya ada banyak cara teman-teman, tidak hanya membuat sabun, bisa juga teman-teman menjual di pengepul dan membuat lilin dari minyak jelantah ini. Itu bisa teman-teman. Tergantung teman-teman ingin membuatnya apa, karena tapi kita di sini membahas tentang pembuatan sabun dari minyak jelantah teman-teman. Itu manfaatnya untuk lingkungan kita. Kegiatan ini kami lakukan untuk mengedukasi para pelaku usaha UMKM agar bisa memanfaatkan limbah minyak atau minyak jelantah. Tantangan kami dalam melakukan kegiatan ini, gimana caranya supaya para pelaku usaha UMKM bisa mengubah pola pikirnya untuk memanfaatkan suatu limbah dapur yang notabene tidak ada manfaatnya menjadi barang yang bermanfaat atau yang bernilai ekonomis gitu teman-teman.